Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang sangat kami hormati beliau Supervisor Kecamatan Patrang Al-Ustadz Dr. Andes Muhammad Zaini Imron, yang kami hormati segenap pengurus Supervisor Kecamatan Patrang dan Arjasa, serta para ustadz dan ustadzah yang dimuliakan Allah. Amin Allahumma amin. Pertama, terima kasih kepada para panjenengan semua, dan mestinya kita harus bersyukur kepada Allah karena pagi ini kita dapat banyak sekali nikmat dari Allah, nikmat sehat, ya juga nikmat sempat, karena banyak ngereng. Waalaikumsalam. Karena banyak di antara saudara kita punya nikmat sehat, memiliki nikmat sehat tapi tidak punya nikmat sempat. Maka konsep Nabi itu harus dipakai. Jagalah 5 sebelum datang yang 5. Senyampang sempat, ayo hadir. Senyampang sehat, ayo hadir. Kalau sudah sakit tidak bisa ngomong, sudah mau apa? Adanya hanya di kasur, adanya hanya di kursi roda, tidak bisa ngomong, sudah. Kalau sudah tidak sempat, sekarang ada mudarasah atau pembinaan, tidak sempat karena inilah itulah, mau ngomong apa? Senyampang masih hidup, kalau sudah mati tidak bisa. Senyampang masih kaya apa? Kaya hati. Bukan kaya kalau saya mengartikan Rasulullah itu memang 2, ya kaya harta, ya kaya hati. Kalau sudah miskin hati, ngajar pun walaupun dekat tidak mau, walaupun sudah kumpul dengan TPA pun tidak akan mau, karena sudah miskin hati. Sempat sebelum, jaga muda sebelum tua. Muda apa? Muda semangat. Usia boleh tua, tapi semangat masih muda. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Saya dengar ada seorang pemuda yang menghancurkan patung itu, yaitu Ibrahim. Wah, Nabi Ibrahim sudah usia 90, tapi masih dikatakan pemuda apa? Perjuangannya apa? Sepak terjangnya. Atau sebaliknya, masih muda tapi sudah tidak mau berjuang, ya sepuh, dia sudah sepuh, tua, semangatnya sudah rapuh. Si muda tidak mau mengajar, tidak mau ngopen TPA, ya sudah sepuh, sudah tua renta. Maka kita bersyukur yang ada di sini punya nikmat segalanya, sudah dari 5-5-nya sudah dimanfaatkan, hidup masih dimanfaatkan, kehidupan kita, kekayaan kita, kaya hati kita dimanfaatkan, sempat dimanfaatkan, muda dimanfaatkan, semuanya. Ini mestinya hari ini saya harus ke Paseban Kencong, tapi beliaunya minta pokoknya jenengan harus ngisi di Patrang. Pokoknya kalau sudah pokoknya repot. Pokoknya. Terus siapa yang harus mengganti panjenengan yang mestinya panjenengan ngoji di Kencong sekarang? Hubungi Ustadz Haji Ahmad Hafid. Oke, hubungi. Kalau Ustadz Hafid bisa, berarti saya masih bisa ke jenengan. Kalau Ustadz Hafid tidak bisa, mohon maaf dan nyon saporah, berarti saya harus ke Kencong. Alhamdulillah Ustadz Hafidnya bisa, karena sudah kata-kata pokoknya, tidak bisa sudah. Ya, oke. Alhamdulillah. Para ustadz dan ustadzah, mohon maaf sebelum saya memulai materi, saya minta waktu sejenak 20 menit untuk menampilkan santri saya, kafilah MTQ Kabupaten Jember yang akan dikirim ke provinsi tanggal 11 sampai 20 September, yang kebetulan MTQ-nya provinsi di Jember, tuan rumahnya. Ini Sarhil Putri, nanti tampilnya hanya 20 menit. Untuk apa? Melatih mental anak-anak kami
yang akan tampil di MTQ Provinsi Jawa Timur. Jadi potong sela dulu, mereka bisa tampilkan biar tidak menunggu lama. Setelah ini mereka bisa pulang dan latihan di rumah masing-masing. Ada santri yang 2 dari santri Nuris, yang 1 siswa MAN 1 Jember. Mohon maaf untuk mengganggu waktu, minta 20 menit. Insya Allah nanti kita cukup waktu kita untuk membahas tajwid. Ini adalah bocoran tajwid tahun 2025. Kok bisa dibocorkan? Tajwidnya kuburan saja dibocorkan kok. Sudah dibocorkan, betul. Sudah disampaikan sama ulama. Man rabbuka man nabiyuka, sudah disuruh siap-siap sudah. Apalagi hanya tajwid seperti ini tidak mau dibocorkan. Soalnya kuburan sudah dibocorkan, yang itu gaib kok. Apalagi yang tidak gaib bisa dibocorkan ya. Sudah, yang santri jenengan insya Allah dapat 100 nanti, karena di tempat-tempat lain sudah banyak yang dapat 100. Jelas soalnya di situ kok tidak berubah sehuruf pun. Tapi rahasia yang mana? Ada 35 soal di situ yang keluar di tajwid 2025. Tapi profilnya sudah saya sampaikan nanti. Yang keluar pasti yang soal yang begini-begini, yang begini tidak keluar. Itu saja, nanti bahas bersama. Oke, siap. Harapan saya Patrang Arjasa besok semuanya dapat 100. Amin Allahumma amin. Monggo anak-anak saya Queen, Laila sama Rara untuk bisa tampil, tapi mohon maaf hari ini tidak pakai mic karena butuh mic 3 dan harus pakai jaga. Iya, persilakan. Di sini ya. Dan Ustadzah, iklan sudah berlalu. Oke, kita lanjutkan nggih. Anak-anak sudah enggak apa-apa istirahat atau mau lanjut terserah sudah ya. Atau masih bisik-bisik enggak apa-apa. Dari penampilan tadi, para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah, sesuai dengan permintaan dari Al-Mukarram Ustadz Muhammad Zaini Imron untuk persiapan munaqashah itu pembahasan ilmu tajwid yang merupakan paling menakutkan bagi santri-santri kita. Karena survei membuktikan dari sekian yang tidak lulus itu 80% dari ilmu tajwid. Misalnya yang tidak lulus 100 santri itu, yang 80 itu tidak lulus dari ilmu tajwid. Yang 15 itu dari hafalan, yang 5 dari tartil. Kalau tartil sedikit. Tartil sangat sedikit. Tetapi setelah kita kemas untuk 2025, pengalaman yang di Tempurjo, pengalaman yang di Palung, yang di Puger Utara, Jombang, 3 tempat ini sangat signifikan hasilnya, bahkan banyak yang dapat nilai 100. Tingkat ketidaklulusan sudah sangat rendah dari ilmu tajwid, maksudnya sangat-sangat rendah. Mengapa? Itu tadi, soal sudah dibocorkan. Sebenarnya mulai dulu sudah dibocorkan. Mulai tahun 2021 saya katakan 2002, soal 2002 adalah soal 2001. Hanya mungkin sekitar 15 yang diganti atau 10 yang diganti. Tahun 2003 saya katakan soal tajwid 2023 itu adalah 22 yang ganti sekitar 5 sampai 10 soal. Nyatanya masih banyak yang tidak lulus. Ini salahnya di mana? Apa salah yang bahas ustadzah-ustadzahnya atau santrinya? 2024 juga begitu. Ketika ujian di Puger Selatan, mohon maaf ya, tahun 2023, kepala TBA-nya ngatip saya, kebetulan tuan rumah, Ustadz, katanya Ustadz 80% sampai 90% soal 2023 adalah yang dari 2022. Katanya anak-anak sama sekali tidak ada yang keluar. Oke, jenengan ke ruangan. Saya panggil. Ada apa kok Ustadz panggil ke ruangan ini? Wah, bahaya ini ya. Ini saya bawa soal yang 22 jenengan bandingkan dengan 23. Kalau memang betul yang kata santri jenengan, jangan hanya 1 jari, potong 5 jari saya. Saking bangkelnya sudah, potong 5 jari saya Ustaz. Ambil lateng jenengan, enggak apa-apa, atau gunting. Geleng-geleng kepala, bener. Iya Ustaz lah.
Kok bisa santri jenengan mengatakan tidak ada yang keluar sama sekali? Jelas 40 soal loh, masih tahun 2022. Kok jenengan bisa mengatakan seperti itu? Protesnya di depan ustadz-ustadz yang lain kan nggak enak saya. Mangkel, ayo ikut ke ruangan. Jenengan saja, ada usah yang lain. Karena saya bawa yang 2022, saya juga teliti, bandingkan. Dapat 10, enggak ustadz. Nomornya saja tidak diganti, pancet urutannya. Ya Allah, ini saya ujian apa lagi ini saya. Sebenarnya mulai dulu. Nah, hanya untuk tahun 2025 ada ketentuan-ketentuan. Satu, kalau kemarin-kemarin waktu hanya 60 menit, sekarang waktu sudah beri 90 menit. Saya pikirnya begini, anak-anak saya di SMP saja ngerjakan PAI, ngerjakan nilai-nilai 90 menit. Padahal soalnya hanya 50, itu tugas tingkatnya SMP. Kalau bahasa Indonesia, matematika langsung soalnya 120 menit, 2 jam. Padahal soalnya hanya 40 menit, itu sudah SMP. Mengapa anak SD yang notaben, yang masih ada kelas 3, mungkin ada yang kelas 4, tajwid 50 kok hanya diberi waktu 60 menit? Kok tega bener yang ketua menakisnya ini, kan begitu kira-kira ya. Akhirnya disepakati oleh supervisor 90 menit. Yang kedua, kalau soal tajwid sebelum-sebelumnya ada paket A, paket B, sekarang tidak ada paketan, semuanya sudah COD. Satu paket. Menguasai kata COD, bisa tanya-tanya, nomor 2 berapa? C. Betul. Nah, kalau dulu jangan tanya nomor 2 apa, wah soalnya B, yang ini tidak bisa, yang sini C, di sini A. Jangan bahaya. Tekku A, oh ya habisan, wah padahal soalnya beda. Sekarang COD dah, tidak ada paket-paketan. Ya, langsung check out. Sama semua sudah. Sama seluruh santri dari nomor 1 sampai nomor terakhir sama, persis sama. Yang kedua. Yang ketiga. Tidak ada soal yang sifatnya definitif atau pengertian. Dulu kan ada pengertian-pengertian itu, masih di situ ada. Mat lazim mustaqol kilmi, iyalah kan begitu. Oh, bingung anak itu. Ya. Ini rok sukunya dibaca tafrim karena, waduh susah anak-anak itu. Nanti diteliti sendiri. Oh, ini pengertian tidak keluar ini. Sudah jenengan ini saya tidak akan mengatakan, nanti jenengan sendiri yang mengatakan. Kalau begitu kan bocor 100%, kalau ini tidak keluar bocor 100% itu ya. Jadi soal yang keluar adalah soal yang sifatnya contoh-contoh. Anda nun mati di samping adalah hukum bacaan, ikhfa syafawi, ikhfa hakiki, idgham biguna, idgham seperti itu. Tidak ada lagi yang sifatnya pengertian-pengertian. Seperti itu. Ya silakan santri panjenengan nanti ini tak iso takon nang koncone, tak apa-apa. Silakan. Saya tidak akan melarang itu. Yang penting ustadz-ustadznya tidak boleh ada di dalam ruangan. Itu saja sudah beres kan. Saya juga pernah jadi murid juga tanya-tanya dulu ujian kok. Mau membohongi diri sendiri, jenengan juga sama. Ngaku tidak ngaku ya kira sama, sudah apa bedanya? Tidak usah. Sepintar apapun tetap masih tanya-tanya. Nggak bisa. Ya itu kok santri kita mau dibatasi macam-macam, yang penting tidak ramai itu saja sudah. Iya kan, nggak usah ruwet. Pengawas pun saya panggil, pengawas keluar semua, betul, saya suruh keluar, tidak ada yang jaga. Ya biarlah mereka berkolaborasi dengan dengan tenang. Iya. Iya, karena sekarang pembelajaran sifatnya kolaboratif, betul ya. kerjasama termasuk mengerjakan ya sudah, tidak usah wat megawat pokoknya ya. Sama kita juga dulu seperti itu. Sekarang jadi guru, jadi ustadz kok wat megawat, tak usah sudah ya. Ya idealis, tapi yang ideal ya, tidak apa-apa. Itu bukan satu keberhasilan. Yang terpenting anak ketika membaca teorinya tidak bisa, yang penting prakteknya bisa, begitu kan, betul ya? Iya kan, betul. Ngerti teorinya bahwa ini harus dibaca, dengung karena bertemu ya. Setelah ngaji tidak dengung, nggak percuma kan, betul. Yang terpenting kan di prakteknya kan. Iya.
Buat apa ngerti teori tapi tidak bisa mempraktekkan? Tapi yang bagus teorinya paham, prakteknya juga bagus. Tuh. Contoh, saya menggunakan Iqra kan. Jilid 5 enak sudah bacaan ahkamul hurufnya, hukum non tanwin macam bagus. Setelah Al-Qur'an nyatanya hilang ya. Waktu di Iqra bagus jilid 5 jilid 6. Setelah Al-Qur'an kok bisa sama-sama yang dibaca ya idom ambilunanya ya juga kok bisa. Nah ini bukti bahwa praktek lebih penting daripada teorinya. Ya betul ya. Tapi harus bisa dua-duanya. Kalau boleh pilih tidak bisa teori, yang penting prakteknya bisa. Ya, bisa teori tapi tidak bisa praktek, gila. Ya, bisa. Ya, ayo anak-anak kita, tolong ini nanti dibahas di santri-santri kita yang akan ikut munakosah tanggal 7 September 2025. Insya Allah sebelum MTQ. Kayaknya masih jadwal saya juga kayaknya. Mudah-mudahan ya. Ayo, Bunjenan Pirsani, lihat satu persatu soal nomor 1. Kalau bisa ditampilkan, kalau tidak ditampilkan, saya diberi tagnya. Saya tanya ini saja dulu nomor 1. Menurut panjenengan ini definisi apa bukan nomor 1 ini? Nomor 1 ini definisi apa bukan menurut panjenengan? Ya, definisi itu. Iya, mim mati bila berhadapan huruf ya disebutkan definisi. Iya, betul. Iya, idhar halki iyalah, begitu kan? Ikhfa syafawi iyalah. Idhar syafawi iyalah kan begitu kan? Ya. Idhar syafawi adalah ketika ada mim mati berhadapan dengan huruf kan begitu kira-kira ya. Jadi saya bocorkan satu saja, nomor 1 tidak keluar. Satu saja kalau semuanya enak. Nah, nomor 2 wahum mu'ridun, kalimat wahum mu'ridun. Terdapat hukum mim sukun. Mim sukun tersebut dibaca apa menurut panjenengan? Mimi. Mengapa mimi? Kebetulan ya ada ustazah panggilannya Ustazah Mimi, jangan tersinggung ya. Karena mim sukun bertemu dengan mim yang sama, dengan huruf yang sama. Dengan kata lain, idgham mutamathilain bihun. Mutamathilain mim mutamathilain kan sama bihun. Ada idgham mutamathilain bila guna, ada yautab ba'dukum. Betul ya? Bak bertemu, bak masa digunakan kayak apa? Nggak bisa. Wahum mu'ridun, jelas sudah jawabannya, berarti idgham mimi atau idgham mutamathilain diguna. Tapi tidak akan saya ganti. Nanti yang keluar ya ini sudah kalimatnya, hurufnya tidak diganti. Karena ada rencana saya dulu opsinya dibolak-balik, kalau asalnya kuncinya A diubah menjadi D. Dan protes, Ustadz juga anak-anak bingung nanti, waduh ini susah. Berarti kalau tetap seperti ini akan disuruh ngafalkan kunci. Betul. Ada laporan Ustadz anak saya sudah hafal, jadi kenapa? Saya suruh hafalkan kuncinya, waduh bahaya ini. Akhirnya saya bolak-balik ABC-nya, bingung lagi. Karena tidak diajarkan apa ilmunya, tapi diajarkan kunci. Bahaya ini. Protes. Aku yang protes di Sumbersari, Ustadz kalau bisa jangan dibolak-balik sudah. Misalnya ini ya sampai seperti itu persis sudah. Oke, sekarang saya kabulkan. Jangan berharap 2026. 2026 mungkin hanya saya ganti ABC-nya saja, ya asalnya kuncinya di D menjadi B misalnya seperti itu. Kan tidak masalah seperti aslinya kan ya. Kalau anak kita paham insya Allah, oh ini idgham mimi ini sekarang ada di C, kemarin ada di D misalnya seperti itu. Yang dibahas Ustadz itu yang 2002 ada di D, sekarang di C ada menjadi B. Berarti anak kita paham. Dan ketika dialihkan dari B menjadi C salah, ya berarti dia ngafalkan kunci. Susah kalau seperti ini. Apa ya ini ya. Nomor 3. Hukum bacaan mat wajib mutasil terdapat pada bacaan nanti yang banyak, mohon maaf, yang banyak anak-anak kalau mat wajib mutasil itu kalau ada hamzah terus ada tanda begini, berarti kan pengertian hanya tanda begininya saja yang diajarkan kan, bukan rumusnya.
Padahal rumusnya mat tabi'i bertemu enggak, tidak diberi begini, tidak akan dipilih sama anak-anak. Ini pasti sudah betul. Tidak dipilih, bingung santri kita. Jadi jangan memberi rumus seperti itu, jangan. Ada yang mengajarkan bendera berkibar katanya begitu ya kita. Wah, bahaya ini. Bahaya. Terus kalau benderanya diturunkan kayak itu, ayo. Tidak ada jawaban. Ya itu, tidak ada jawaban Ustazah, tidak ada jawabannya itu. Kenapa? Anak tidak ada benderanya, apa bahaya ini. Di sini ya tasah mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimah. Ya. Kalau tidak dalam satu kalimah ya mat jaiz munfasil. Tuh. Nomor 4. Hukum bacaan idgham mutamathilain. Lah ini kan digunakan idgham mim berarti nggih. Nah itu hukum bacaan idgham mutamathilain bigunnah atau idgham mimi terdapat pada sebentar mungkin dengan ustadzah paham. Coba santri kita suruh analisis, tanya mengapa B bukan idgham mimi, anak-anak tanyakan karena bertemu ba ustadzah. Kalau bertemu ba apa? Ihfa syafawi, berarti anak kita paham kan? Tidak dibahas pun paham berarti anak kita. Tapi langsung ini jawabannya A, waduh bahaya langsungnya. Kalau ustadzah tidak paham, santri lah. Oke, sekarang B itu salah karena bertemu ba nggih. Berarti ikhfa syafa. Kalau yang C, idhar syafa karena bertemu fa, harus dianalisis. Yang D juga sama, idhar syafa karena bertemu ya afalam yasiru fil ardi hum fiha khalidun. Itu A karena mim lagi bertemu dengan mimnya bihim dengan mimnya maradun. Nggak, ya harus dibahas. Jadi jenengan anak-anak sudah paham, anak-anak bisa tahu jawabannya besok ketika ujian, tapi juga ngerti yang dimaksud itu apa. Seperti itu. 5. Ya, silakan. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Ketemu tanggal 5 nanti nggih. Nggih, monggo Ibu. Nomor 5, yang termasuk huruf mat asli di bawah ini adalah harus anak-anak masuk apa tidak? Tidak ustazah, ngapa ada mim? Anak kita paham. Jangan langsung ini anak-anak jawabannya B. Jangan seperti itu. Betul anak-anak, salah ustazah. Kalau ada yang mengatakan betul, berarti anak kita belum paham bahwa di situ ada pengecohnya mim ya. Wawnya betul, ya-nya betul. Iya, tapi terkecoh oleh mimnya di situ. Salah ustazah. Kenapa? Ada mim. Terus yang B anak-anak, oh ya ini jawabannya ustazah, memang 3, alif waw ya. Terus C kenapa tidak dipilih? Ada fa ustazah. Kenapa dia tidak dipilih? Ada fa juga. Seperti itu. Berarti anak kita paham, santri kita paham, begitu. Ini insya Allah bukan definisi atau bukan pengertian ini. Kayaknya keluar ini kayaknya. Saya tidak jamin tapi. Nomor 6. C, nomor 6. Menurut panjenengan 6 ini pengertian apa bukan? Pengertian nggih. Enggak apa-apa dibahas walaupun pengertian. Iwadun anit tanwin. Iwadun anit tanwin, begitu kira-kira kalau di ilmu nahwu. Iwadun anit tanwin. Iwad pengganti dari tanwin. Iwad dalam hukum mat memiliki arti titik-titik tanwin, pengganti. Maka mat iwad itu berarti penggantinya tanwin. Contohnya mat iwad sing pundi? Iwajah. Ya, iwajan menjadi iwajah. Ya, abadan abada. Oke. 7. Apabila hak dhamir bertemu dengan huruf hamzah disebut bacaan matsilah tawilah. Kalau tidak bertemu hamzah, matsilah kosi tawilah bacanya seberapa panjang? 4 sampai 6. Kalau qasirah ya tobi. Oke, kayaknya itu pengertian kayaknya. 8. Huruf hijaiyah yang memiliki sifat takrir adalah tidak ada lagi. Takrir itu bergetar, berulang. Bergetar atau berulang. Tapi mohon maaf, kalaupun itu takrir, getarnya hanya 2 saja.
lebih dari 2 menjadi mesinnya sepeda motor. Ya. Jadi gitarnya mau tafkhim mau tarkik, gitarnya hanya 2, jangan lebih dari itu. Infarohtum mirsada mirfaqa fir'auna, bukan fir'auna, tidak fir'auna ya, mirfaqa mirsada. Oke, ra. Ini sifatul huruf, ini makhrijul huruf, sifatul huruf, bukan pengertian ini. 9 mir rabbihim adalah contoh dari bacaan idgham bila gunnah. Mengapa anak-anak jenengan tanya seperti itu? Mengapa anak-anak idgham bila gunnah? Karena bertemu. Makanya kalau jenengan kan mengajarkan tajwid yang paling mulai dari yang paling gampang, mestinya dimulai dari apa dulu? Iya, maksudnya itu mulai dari apa yang mengajarkan tajwid yang non sukun sama tanwin itu? Salah. Iklab. Iklab kan hanya satu. Hanya bertemu bak saja kan? Kuat kalau seperti itu jenengan. Mulailah dari hal yang paling mudah. Sama dengan mengajarkan mim mati, ajarkanlah itu ikhfa safawi dan idgham mi. Berarti lainnya ilhar. Enggak usah buat. Enggak usah ikut aturan itu, sudah harus punya ini panjenengan. Iya, punya inisiatif sendiri. Oh, aturannya dimulai dari ilhar, jangan. Iklab kan hanya satu. Betul? Setelah itu idgham bila. Betul? Hanya 2 lam dan ra kan? Beres. Setelah itu idgham bigun. Setelah itu idhar, sisanya berarti sudah huruf-huruf sisanya itu anak-anak berarti ikhfa apa? Ikhfa samar dan dengung. Sudah, jangan iyalah tidak usah. Ikhfa itu samar dan dengung. Samarnya seperti apa? Ikuti hurufnya. Jangan semuanya jadi jangan semuanya jadi Masa bertemu tak juga jadi Saya banyak munakosa seperti itu. Lah kok bisa? Wa kok bisa padahal wa an tak itu di ujung lidah, mengapa jadi wa antum jadi semuanya bertemu sin juga jadi kok bisa min syai'in, kok bisa min syai'in. Shin itu ada di mana? Jadi mestinya min syai'in, kok bisa semuanya jadi Kalau qaf dan kaf ya jadi Terus kalau seperti itu ketemu ba, masa jadi juga? Padahal itu membalik suaranya nun mati menjadi suaranya min. Ambatakun, tidak mungkin ambatakun, tidak bisa. Jadi samarnya sesuai dengan huruf yang dihadapi. Kembali lagi mengajarkan nun mati dan tanwin, berangkat dari yang paling mudah menuju yang paling sulit. Ba itu paling gampang, sudah iklab 1 huruf. Yang 2 huruf idgham bila gunnah. Setelah itu yang 4 huruf idgham bigun, setelah itu idhar. Enggak apa-apa. Itu inisiatif kita, kreatif kita untuk mengajarkan bagaimana berangkat dari materi yang lebih mudah pada materi yang lebih sulit. Karena masih dalam satu koridor, sama-sama hukum nun mati dan tanwin. Seperti itu. Walaupun yang asli itu mengajarkan tanwin itu adalah di idhar. Mengajarkan idhar kepada anak-anak itu kaitkan dengan bahasa Indonesia. N, bunyi N kan? Betul ya, bunyi N ya. Bunyi N ya, tanwin kan bunyi N ya dalam bahasa Indonesia. Betul ya. Coba anak-anak sekarang men saja men. Diberi jawab berubah sudah men lah, ini tidak asli sudah, anak-anak sudah tidak asli. Menjawab, membantu, bang tidak bisa akan dibaca ban ke, tidak bisa kan dibaca bang ya, tidak asli lagi, jadi harus dibaca asli n. Itu saja mengajarkan untuk mempermudah. Saya biasanya mengajarkan idhar seperti itu. N kamu baca ini nak, min ya min sudah, tan kan ya itu idhar seperti itu. Sekarang man dibaca ditambah tab, tidak man tab, tidak biman tab, mesti menyesuaikan. Tidak bisa, sudah tidak asli lagi sudah ini anak-anak, sudah ikuti huruf yang dihadap seperti itu ya. Oke,
Berikutnya, tempat keluarnya huruf dalam istilah tajwid disebut makharijul huruf. Ya, ini semuanya paham, sudah anak-anak kita paham, dan ini terlalu gampang kayaknya, tidak ada ini. 11. Nah ini contoh ini, kalau sebenarnya kan contoh sami'um basir. Apabila waqaf maka hukum bacaan ro bukan o itu. Hukum bacaan ro-nya adalah dibaca tipis, tebal, tafkhim, apa panjang. Apa bedanya tebal dengan tafkhim? Sama ya, tidak mungkin. Kalau Ustaz kan paham, tidak mungkin B karena sudah ada C itu ya. Mengapa dibaca tipis ro-nya? Ya sukun yang sebelumnya kasrah, karena didahului oleh ya sukun yang diawali oleh kasrah. Basir apa? Ya enggak pengaruh itu, enggak ada itu, kecuali setelahnya itu huruf isti'la. Kalau setelahnya ra sukun mirusada itu baru. Jadi kalau sebelumnya tidak ada hukum itu tetap. Kalau setelahnya baru berlaku rumus itu. Kalaupun roknya sebelum rok sukun kasroh, tapi setelah rok sukun itu huruf isti'la, harus dibaca tafkhim mirusada, irusada liman haraballah, irusada, mirusada. Kalau mirfaqo tidak bisa, mirfaqo fa ya. Jadi itu dibaca tipis karena sebelum ra sukun itu ya sukun yang diawali oleh kasroh, tidak melihat kepada huruf isti'la-nya. Oke, 12. Angkat Ustadz komputernya, ada kelihatan tuh 12. Masya Allah. Terus, monggo diangkat, digeser. Ya, sudah cukup. Masih juga sifatul huruf ini, sifat. Cara membaca ra sukun pada kalimat wa fir'auna dzil autad adalah tebal, tipis, terang, samar. Wa fir'auna sebelum ra sukun kasroh pasti dibaca tipis. Mestinya kalau ini takut anak-anak kita tidak paham tarkif tafkhim, anak-anak kita kurang paham tarkif itu apa, maka di sini kita tulis tebal, tipis, atau terang, atau apalah seperti itu. Wa fir'auna dzil autad. Jenengan coret sendiri nanti mana yang tidak keluar, karena hanya 35 yang keluar. Yang pengertian jenengan coret sendiri nanti. Oke, 13. Ini juga contoh ini. Di bawah ini yang termasuk huruf idgham bi gunnah adalah ini anak-anak harus menganalisis. Anak-anak huruf idgham bi gunnah itu ada berapa? Misalnya yanmu ada apaan? Ya nun mim waw. Kalau ada selundupan satu selain ya nun mim waw, jangan dipilih anak-anak, itu namanya selingkuh. Misalnya ya nun mim fa. Iya-nya bener, nunnya bener, mimnya ada selingkuhan fa, tidak bisa. Harus diajar seperti itu anak-anak. Kalau ada selundupan satu saja huruf selain yang 4 itu, jangan kamu pilih. Contoh, wah tambah, yang ini hanya, yang asli hanya 1 ya, yang asli hanya 1. Oh, nomor berapa? Nomor berapa? 13 ya. Doang biguna. Oh, lam ini bila guna. Ini anak paham. A tidak masuk ustadzah, kenapa? Ada lam. Lam itu bila guna. Terus yang B anak-anak sama ustadzah, tidak masuk, malah tambah 2, yang masuk hanya ya. Waduh, berarti cerdas. Anak-anak kita cerdas. Kalau C bagaimana anak-anak? Wow, ain, kha. Waduh, tambah hanya 1 yang masuk ustadzah. Wow, berarti yang C, yang D ustadzah mim ya wow tanpa ada nun. Kenapa? Selingkuh itu apa? Selingkuh. Ya ini saya sama jenengan, jangan ke anak-anak. Kalau ke anak-anak selundupan, selundup betul kan ya? Diselundupkan memang betul ya? Diselundupkan. Kalau dalam ilmu perang infiltrasi mata. Ya, untuk merusak itu kira-kira. Jadi harus diajari seperti anak-anak kita diajari, jangan langsung dijawabkan, jangan. Ayo analisis anak-anak, mengapa A tidak masuk?
Ada qaf dan ta ustazah. Mengapa B tidak masuk? Ada ini ustazah. Hanya ya yang masuk. Mengapa C tidak masuk? Kalau seperti itu jangan khawatir jenengan, sudah tinggal anak-anak kita besok waktu ujian tajwid tinggalan sudah. Betul, nggak usah dipikir, nggak usah khawatir. Ini tidak masuk ustazah, yang C karena ada ain dan kho, yang masuk ain satu wow. Cerdas anak kita. Tinggal sudah. Betul. Kalau D, wah ya, sangat masuk ustazah. Mem ya wow jelas sudah yanmu. Apa? Iya, tapi kan lengkap dari 4 kan, dari di antara 4 kan lengkap. Iya. Karena semuanya sama-sama 3 kan. Tidak mungkin yang lain 4, yang 3 tidak mungkin, harus sama-sama 3. Kasihan anak-anak kita. Ya kan seperti itu ya. Ya, betul. Makanya harus formasinya sama. Kalau 3 semua A sampai D. Betul. Oke. 14. Syahid, hukum bacaan tanwin in bertemu dengan sin gitu kan. Bahasnya gitu nggih. Tanwin in dengan syahid sin. Lafaz disebut adalah awas hati-hati. Ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi, ada ikhfa bil maknal jadi. Tapi kalau itu saya tidak mungkin dah. Kasihan anak-anak kita. Ya di situ ternyata hanya ada ikhfa hakiki, idhar halki, iklab, ikhfa hakiki, idgham bi gunnah. Tidak bingung anak-anak. Takutnya anak-anak gampang antara ikhfa hakiki dengan ikhfa ini ikhfa syafawi apa hakiki lah bingung. Makanya tidak dimunculkan di situ ikhfa syafawinya agar anak-anak kita tidak bingung. Jelas sudah di situ idhar halki bukan, iklab bukan, idgham bi gunnah bukan, berarti ikhfa hakiki. Tidak ada masalah. Nomor 15 kira-kira pengertian ini, kira-kira saya. Karena yang menyusun bukan saya, yang menyusun tim. Ada 6 orang. Dari LPP 4 orang, dari supervisor 2 orang. Ya. Membaguskan bacaan Al-Qur'an disebut ada tahfidz, ada tarjim, ada tadwir, ada tartil. Tartil itu urutan kedua. Yang pertama tahqiq. Tahqiq, tartil, tadwir. Tapi tadwir pun cepat tapi tidak meninggalkan hukum tajwidnya. Boleh, biasanya hotmail Quran. Bit tadwir. Cepat. Tapi jangan sampai pak-rapak tajwidnya hilang. Ya. Bedanya gimana? Tahqiq lambat sekali. Ya. Kalau agak sedikit, lebih cepat sedikit dengan tidak meninggalkan tajwid itu tartil seperti yang kita ajarkan ke anak-anak. Ya. Kemudian kalau tadwir biasanya hotmail Quran. Begitu kira-kira. Tapi mohon maaf tajwidnya jangan dihilang. Biasanya yasinan tahlil itu ya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira. Kalau litunzira hilang kan. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum wafilun. Kira-kira begitu. Kalau dibaca tartil besoknya ada yang tahlil kira-kira. Sudah capek-capek dari sawah, capek-capek dari toko, kok masih dibaca tartil apa begitu tahqiq. Paling hanya yang kiainya yang datang besoknya. Tapi jangan sampai meninggalkan tajwid. 16. Kenapa? Ada yang tanya? Kalau ada yang tanya monggo. 16. Jangan dilewati Ustaz. Kumpulan huruf di bawah ini yang termasuk ikhfa hakiki ini paling banyak. Huruf ikhfa adalah paling banyak. Makanya saya katakan tadi anak-anak hurufnya itu kalau iklab ba diajarkan dari yang paling mudah. Ya, kalau idgham bil gunnah lam ra, idgham bi gunnah yanmu, kemudian di luar yang itu anak-anak berarti ikhfa, ya. Apa? Tartil. Tak ada tahqiq, tidak ada tadi. Kalau tahfidz itu ya, kalau tahfidz itu menghafal ya, tarjim terjemah. Kalau tadwir itu di setelahnya tartil cepat, tapi tidak meninggalkan tajwid seperti yasinan itu, seperti hataman. Tapi tidak meninggalkan tajwid. Terus 16, kumpulan huruf di bawah ini yang termasuk ikhfa hakiki
lagi-lagi anak kita diajari analisis satu persatu. Jenengan jangan langsung menunjukkan jawabannya ini, anak-anak jangan. Ayo A apa, anak-anak masuk apa tidak? A. Tidak masuk Ustadz. Kenapa? Ada mim. Mim itu idgham biguna. Berarti cerdas anak kita, tidak usah khawatir jenengan ujian besok tinggal sudah. Jenengan rujaan tidak masalah. jenengan jadi anggota IWAPI tidak apa-apa. Ikatan Wanita Tukang Ngerumpi tidak apa-apa. Ngerumpi sudah tidak apa-apa. Santir kita tinggal sudah. Ada yang ngenceng-ngenceng. Ya Allah. Hanya harus steril saya. Ada sih ngenceng gini dari kaca ya. Andaikan di sini yang ngenceng di sini, yang ngenceng dari pintu ada. Sudah, jangan, kalau sudah dibahas ini jangan dipikir sudah. A tidak masuk Ustadz karena ada mim. B bagaimana anak-anak? Wah, tambah tidak masuk Ustadz. Ada ba itu iklab, mim itu ambiguna. Cerdas anak kita, hanya tok yang masuk Ustadz. C bagaimana? C sebentar Ustadz. Oh, C tidak masuk Ustadz, ada waw. Berarti ya jelas D Ustadz katanya anak kita, karena di sana masuk semua fa, kof, kaf. Jadi diajari analisis dulu itu. Setelah itu sudah hafalkan ke anak-anak, sudah, yaitu yang keluar besok itulah. Soal kubur saja sudah dibocorkan jauh-jauh sebelumnya. 17. Yuhasabu hisaban yasira. Bacaan mat tabi'i, maaf yang ditanyakan mat tabi'i. Tadi ada mat iwad, iwadun ditanwin nggih. Ada tadi kan? Yang di sini yang ditanya mat tabi'i. Bacaan mat tabi'i yang terdapat pada kalimat tersebut ada berapa? Ada 2, ada 3, ada 4. Oke. Harus teliti. Yuha sabu hisaban yasi. Rohnya ndak masuk mat katanya tidak abadan kan kita kan, itu mat iwad, qalilan qalila gitu kan. Rohnya tidak masuk, berarti ada kalau 2 korupsi namanya. Kalau menjawab 4 dekah. Apa? Rohnya mat iwad. Mat iwad tidak masuk, rohnya mat iwad. Itu terkadang anak kita menghitungnya nanti seperti itu. Yang masuk adalah ha pada yuhasabu, sa pada hisaban, ya si itu masuk sebelum ron. Ro oke, seperti mat tabi'i, tapi itu mat wat. Makanya di sini tulis tanwin, betul nggih? Kalau tulis kasrah biasa berarti ada betul? Iya, mat tabi'inya 4, kalau ditulis fathah biasa ketemu alif. Apa? Ada tanda wakof, tidak ada tanda wakof. Kalau tanwin berhenti tetap jadi mat iwadun anit tanwin. Nggak bisa. Kalau sudah tanwin pasti sudah. Pasti ada alifnya kan? Jadilah yasira. Awas analisisnya anak kita seperti itu, akan tertipu dengan ronnya tadi itu. Ya, kecuali saya tulis di situ fathah biasa. Mohon maaf, jawabannya ada berarti B yang betul. Tetapi di sini tanwin, terjadilah mat wat. Berarti di sini ada 4, ada 2 mat. Betul, ada 2 mat, mat tabi'iyah dan mat mat tabi'iyahnya ada iwatnya ada tuh. Sulit ada mat iwat 2 dalam satu kalimat, kecuali ada tanda matnya. Bisa sulit, yang banyak mesti 1, hanya di akhir saja. Beda dengan mat tabi'iyah, selalu ada mat tabi'iyah. Jadi ada 3A yang betul. Oke, 18. Kalimat di bawah ini apabila waqaf akan terjadi mat iwad terdapat pada bacaan. Nah, ini cari yang bersifatnya tanwin. Anak-anak kita ajar seperti itu. Anak-anak, kalau kamu ada soal ditanya mat iwad yang mana, carilah yang bertanwin fathah. Pasti sudah, karena tanwin fathah mesti dengan alif, pasti sudah. Falam yasiru, oh, tidak bisa mat tabi'i. Wa mahilhum qalilan, jadi qalila lah itu mat iwad. Wa hum barizun, wa tidak bisa itu mat aridlis. Sukun fi qulubihim marad, tidak ada matnya, mana? Tidak ada matnya. Oke. Tidak dapat 100 rugi, sudah dibocorkan 75% enggak. Terus pertanyaan yang 15% di mana Ustadz? Di soal-soal di buku tajwid yang diterbitkan LPP sudah ada di situ.
Ya, ada di soal A, ada di soal B, ada di soal C, ada di soal D, ada di soal E. Itu sudah. Ada tiap itu sambil dua, kayak di soal A ada dua. Sudah. Dan ternyata contoh-contoh yang di soal tadi yang ada di soal ini, contoh-contohnya betul itu. Jangan kaget loh. Ini kan yang di soal itu, ini yang di soal itu. Oke, 19. Sami'un basir adalah contoh dari bacaan. Ini kalau sudah melihat A, B, C, D-nya, berarti yang dia tanyakan adalah hukum nun mati dan tan. Kebetulan di sini tanwinnya bertemu ba, maka jadilah hurufnya yang betul adalah iklab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Qalbi, qalb itu bolak-balik. Sekarang janji tadi sudah oke ya Mas, nanti saya ikut, ternyata dapat 1 menit enggak ikut, batal Mas. Itu hati. Tadi cinta, nanti cintu. Ya, sekarang sayang, nanti tidak sayang. Itu hati. Makanya iman akan selalu ya berubah-ubah. Pateng, dapat berapa hari sudah dapat pateng lagi. Itu hati. Makanya harus doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, yang membolak-balikkan hati. Wahidat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan, mantapkan hati saya atas agama panjenengan ya Allah. Iklab membalik atau mengganti suara nun mati dan tanwin menjadi suaranya mim mati. Maka katuplah bibir atas bibir bawah pasti, karena banyak huruf apa ya, huruf yang di bibir apa namanya, huruf syafatain ya. Tuh. Oke, yang betul iklab basir 20. Nah ini kayaknya pengertian kalau seperti ini jelas sudah nggak keluar kira-kira. Mat tabi'i yang bertemu dengan huruf hijaiyah yang bertasdid disebut, tapi tetap dibahas hingga di santri panjenengan. Wah ditinggal pengertian, tidak usah dilewati, jangan. Anak-anak kita tetap diberi pengertian. Mat tabi'i yang bertemu dengan huruf hijaiyah yang bertasdid disebut mat lazim kilmi mustaqol atau mustaqol kilmi. Ada yang mengatakan mat lazim kilmi mustaqol, ada yang mengatakan mat lazim mustaqol kilmi. Silahkan dilewati saja itu. Wa huwal ghafurul wadud. Ayat di samping ketika dibaca waqaf berarti ini bicara qalqalah sudah. Ayat di samping ketika dibaca waqaf akan terjadi qalqalah surah apa kubra? Apa? Kubra apa surah? Kubra nggih. Jenengan pegang Al-Qur'an. Pegang Al-Qur'an. Buka surat Al-Ikhlas. Buka surat Al-Ikhlas. Buka surat Al-Ikhlas. Silakan. Sebelum bahas ini ya. Di ayat pertama, qul huwallahu ahadun, kira-kira surah apa kubra? Kubra. Allahus samad, kubra surah. Ayat ketiga. Ayat ketiga surah apa kubra? Mengapa semuanya baca dikubrokan? Lam yalid wa lam yulad. Salah kan? Riba ya. Betul, riba ya. Riba lebih. Itu surah itu. Jangan samakan ayat 3 dengan ayat 1 dan 2, jangan. Dengan ayat yang lain jangan, karena yang lain kubranya itu surah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Pantulannya lebih rendah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi enggak apa-apa. Tapi rata-rata disama, dipengaruhi oleh ayat 1, 2 dan 4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Disamakan Mas. Ayat 3 itu surah dua-duanya, betul? Karena kada ada lam berarti kan sukun asli ya. Karena lam itu jadi jer kan? Betul? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad seakan-akan berfathah kalau kubra. Lebih kuat lagi yang bertas rabbihkum bil haqq, lebih kuat lagi.
Beda 3 tingkatannya itu. Jadi tolong nanti kalau di surat Al-Ikhlas ayat 3 itu surah lam yalid wa lam yulad surah. Walaupun di akhir ayat tapi kan sukunnya asli, bukan karena waqaf. Beda ayat pertama karena waqaf sukunnya ahadun jadi ahad. Allahus samad. Sukun karena waqaf. Tapi ayat ketiga kan ada lam berarti sukun asli. Lam yalid wa lam yulad. Bisa. Ya, betul, nggih. Tolong dipahami. Kalau saya keluarkan walam yulad masuk apa anak-anak mungkin akan mengatakan kubra mengapa di akhir ayat padahal itu sukun kalau asli surah. Kembali lagi ke sini. Wa huwal ghafurul wadud. Ini kan domang nggih. Kalau berhenti sukunnya karena wakaf baru dikatakan kubra wadud, seakan-akan berharokat fathah kalau kubra itu. Wa huwal ghafurul wadud. Oke. Ya, jawabannya berarti A. Oke, 22. Meringankan bacaan, meringankan ucapan dengan mengeluarkan suara antara hamzah dan alif disebut tashhil. Bukan aa, bukan aa, bukan aa, bukan aa jamiyu arabi bukan aa jami, bukan tashhil nama, biar dipermudah ya. Jamiyu arabi tashhil. Kalau menurut panjenengan ini definisi atau pengertian ya silakan dilewati panjenengan. Membahas ke santri tidak apa-apa. Karena ini sudah menjelang yang tidak kira-kira menurut panjenengan tidak keluar lewat saja, lewat. Itu saya monggo. Tapi kita tidak memastikan. Saya kalau memastikan berarti bocor 100% nanti. Oke, nomor 23. Apa juga pengertian monggo terserah. Ketika kita membaca sebuah ayat lalu berhenti pada sebuah bacaan disebut waqaf. Kalau lanjut namanya wasol ya. Kalau lanjut itu wasol, kalau tidak berhenti misalnya ada tanda lam alif itu kan la waqaf fihi nggih. Ketika kita lanjut itu namanya wasol. Ketika berhenti di situ waqaf. Kalau kita lanjut tidak berhenti wasol. Kalau berhenti lalu mau kembali baru namanya ibtida. Ya, sudah tidak ada masalah. 24. Ini bukan pengertian ini. Ini mat ya. Mat kayaknya ada ini mat di sini. Soal untuk mat. Panjang bacaan mat tabi'i adalah awas, bisa-bisa ini berganti menjadi alif. Ya, bisa jadi nanti di soal yang 2025 berganti menjadi panjang bacaan mat tabi'i adalah titik alif. Kalau alif berarti sa. Kalau harokat wah, tolong. Panjang bacaan mat tabi'i adalah satu alif atau panjang bacaan mat tabi'i adalah 2 harokat. Numpang lewat. Ya. Karena khawatir nanti ini ganti harokat, titik harokat. Ya, 1. Kalau alif 2. Oke. 25. Berikut ini huruf yang mempunyai sifat tafasyi, sama saja satu huruf tidak ada lagi. Satu-satunya sifat huruf yang punya sifat tafasyi adalah shin. Tidak dimiliki oleh huruf lain, sama dengan ro takrir tidak dimiliki huruf yang lain. Kalau isti'la sudah ada 8, kalau qalqalah jelas dimiliki oleh huruf itu. Shin itu adalah satu-satunya yang punya sifat tawasyi, menyebarnya seluruh udara ke semua arah, ke samping, kanan, kiri, atas, bawah. Itu yang fasih adalah orang yang biasa nunggui padi. Betul. Ya, kalau ada ayam. Kalau pakai sin enggak lari hanya. Enggak lari. Coba nunggu ada ayam, padinya tunggui, dijemur, kemudian ada ayam. Pasti menggunakan huruf sin. Pasti. Ya, itu namanya menyebarnya udara ke seluruh arah, atas, bawah, kanan, samping. Sin, lainnya tidak ada. Spesial memang. Oke. 26. Nun mati dan tanwin apabila bertemu huruf hijaiyah memiliki titik-titik hukum bacaan.
Di sini tidak ada 4. Kalau ada 4 bingung santri kita. Karena memang ada 4 ya. Kalau ada 4 berarti idgham biguna dan bila guna dijadikan sah. Ada hukumnya. Idhar, iklab, idgham, ikhfa. Tapi yang masyhur ada 5. Idhar, idgham bigunnah, bila gunnah, iklab, ikhfa. Kayaknya tidak ada opsi 4 di situ. Opsinya mesti kalah yang buat soal yang minta dipukul. Ya, yang buat soal minta dipukul. Santri kita dibingungkan. Berarti kuncinya harus 2, betul ya? Misalnya C3, C4, D5 berarti kuncinya 2. Yang jawaban betul, yang jawab 5 pernah terjadi seperti itu, tapi bukan ini. Lain ada dua ustadz jawabannya, ya berarti B dan D kuncinya. Anak yang jawab B tidak kita salahkan, yang jawab D tidak kita salahkan. Harus adil, tidak bisa. Oke, nomor 25. Sudah, 26 sudah. 27 Ustaz, diangkat Ustaz, tak terbaca. Oh, ke situ Ustaz. 27 membaca lebur. Nah itu pengertianmu kayaknya nggih. Moga sikap sendiri jenengan. Membaca lebur dan tidak berdengung nun mati atau tanwin ketika bertemu huruf hijaiyah adalah arti dari hukum bacaan idgham bila gunnah. Ini adalah arti kan berarti pengertian, betul nggih? Berarti definisi kira-kira tidak keluar tapi ini kira-kira nggih. Oke. Sudah dibocorkan. 28. Di bawah ini huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la adalah, caranya anak-anak diberi rumus ya, khussa, bautin, udah. Adakah anak ada apa-apa nanti nulis di kertas itu khussa, bautin gitu, kha, shad, bat, wain, ta, qaf, ba. Oh ini yang masuk. Katanya anak-anak masuk di rumus semua. Yang B tidak masuk alif, yang C H tidak masuk 1 itu korupsi yang 1 itu. Mestinya 3 itu. Tapi insyaallah yang soal 25 lengkap itu, tapi tidak jawaban. D wain masuk, H alif tidak masuk. Berarti yang masuk A khussa, kha-nya masuk, bautin, ba-nya masuk, bautin, win-nya masuk. Tuh, cara menganalisisnya seperti itu, anak sudah pakai rumus semua. Idgham biguna jelas janmu. Kalau qalqalah jelas anak-anak sudah paham. Baju di toko. Ba jim dal ta qaf. Baju di toko. Gampang. Walaupun ada qad bejadin mungkin lebih enak, lebih familiar ketika anak kita diajari baju di toko. Sama dengan mau menghafalkan apa hak-hak DPR. Ada 8. Langsung saja sikat para bibi. Iya, para bibi singkatan semuanya. Hak DPR ada 8 kan? Para, 4 kan? Bibi. Budget, interpelasi, hak angket, ada di situ sudah semuanya. Kalau mau menghafalkan, makanya pinter-pinter membuat rumus ya. Memang ada qad bujadin, tapi kalau di Anda kan baju di toko, lebih jelas kan? Baju di toko, ba jim dal ta qaf. Ya, apa? Toko, toko kan gitu ya. Oke. 29. Masih jam 11, santai saja. Kalimatin khabithatin. Hukum bacaan tanwin termasuk bacaan berarti tanwin bertemu kha, berarti idhar hal ki. Kita tidak akan menulis di sana ada idhar syafawi, tidak, anak takut bingung. Ya, justru makanya opsinya ihfa hakiki, idgham bigunnah, idhar halki, ihfa syafawi ada. Ada idhar syafawi tidak ada. Andaikan ada idhar syafawi, berarti yang buat soal betul-betul ingin mengecoh anak-anak kita, padahal ini bukan untuk mengecoh tapi untuk menguji. Makanya seperti itu soal, tidak boleh mengecoh kalau untuk anak-anak seperti anak masih SD seperti itu. Kalau sudah SMP SMA silakan dikecoh, tidak apa-apa. 30. Berhenti sejenak tanpa bernafas. Assalamualaikum.
Apa? Sudah selesai, Nak? Ya, saya belum selesai. Sebentar dulu nunggu ya. Di kampus dulu ya. Sebentar. Iya. Jadi mana? Di mana? Hah? Terserah, dah ikut teman. Oh ya, sebentar dulu. Ya, sudah. Ini sama di Gebang ini. Sebentar dulu ya. Ya sudah. Ya. Di Gebang saya ini. Tambah lagi sudah ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Tadi sama anak saya ada kegiatan di kampus di UNED, ini sudah nunggunya bingung soalnya anak perempuan. Ya, apa ini dilanjutkan gitu. Apa ya? Dikebut saja. 20 30. Oh, itu pengertian. 31. Pada bacaan di samping khabirum bima ta'malun, hukum bacaan tanwin adalah iklab. Khabirum bima ta'malun. 32 Ustaz, dilanjutkan ke atas. Pada bacaan di samping jaza'au wifaqah, apabila wakaf terdapat bacaan mat kon jadi ko, jelas mat wat. Itu tidak ada jawabannya di situ, betul ya? Nanti ada, kalau yang di soal 25 ada nanti. Ya, itu tidak ada jawabannya, tidak ada. Jelas tidak ada jawabannya. Itu kalau tetap seperti itu berarti bonus 32. Tidak dikoreksi, tapi ada, sudah dikoreksi, ada di 25 ini. Jangan alhamdulillah dulu. Tapi jawabannya jelas mat wat. Sudah 30. Alhamdulillah. 33. Hukum membaca mim atau nun yang bertasdid adalah gunnah. 34. Hum fiha khalidun. Pada bacaan di samping hukum mim mati dibaca idhar syafa karena matofa. 35. Ifa syafawi di bawah ini adalah ifa syafawi B karena bertemu ba, betul. 36. Hirmanul lahum tanwin bertemu lam idgham bila benar. 37. Ayo. Hukum ifa syafawi adalah apabila mim mati, pengertian. 38. Sudah bocornya ini sudah. 38. Hukum bacaan idhar syafawi terdapat pada bacaan hum fiha. Oke. 39. Apabila kita wakaf pada potongan akhir ayat berikut jaza'au wifaqah terdapat bacaan mat D, sama dengan tadi yang mau bonus alhamdulillah dia ini nanti mat ewat itu. Terus 40 afwajan, apabila wakaf dibaca afwaja maka panjang bacanya sama dengan mat tabi'i. Berapa harakat? 2 harakat. 41. Bacaan mad di bawah ini yang panjangnya 1 alif adalah mat sila kosi, mat arid tidak bisa, mat lazim dan wajib tidak bisa. 42. Dalam ilmu tajwid, hukum bacaan nun mati atau tanwin yang diikuti huruf dal disebut haki ki anda min dunillah. 43. Potongan ayat di bawah ini yang hukum bacaan saktah adalah iya mim maruqadina, ini termasuk ya. 44. Kebanteran Ustaz. Memulai kembali dari bacaan pengertian. 45. Tempat keluarnya makhraj ha adalah tenggorokan bagian ha tengah. Ha ini ha. Kalau ha di bawah, khawa di atas, ha dan a di tengah. 46. Hukum membaca ra sukun pada mim maruqadina adalah tebal karena, tapi ini pengertian. 46 itu jelas pengertian. 46 jelas pengertian. 47. Yang dimaksud dengan syiddah adalah kuat. 48. Pada kalimat bunyanun terdapat non sukun, hukum bacanya adalah idhar wajib. Iya. 49. Hukum bacaan tanwin pada kalimat khairayyarah apa? Idgham bigun D. 50. Samaroti rizqa. Ini yang diubah. Kalau nanti tidak ada yang bergaris bawah seperti itu, tapi hukum bacaan tanwin pada kalimat di samping adalah bacanya apa?
bilagun. Nah, kalau nanti apa bergaris bawah kadang anak bingung. Yang bergaris bawah itu riznya apa seperti itu. Maka soal ini diganti menjadi kalimatnya mungkin hukum bacaan tanwin pada bacaan di samping adalah. Ada pertanyaan silakan. Ini saya kejar tayang ini. Tadi bilangnya setelah duhur kira-kira. Ternyata belum duhur sudah nelpon ini. Tanya mahasiswi baru lain dengan kalau sudah mahasiswa sudah lama. Ini mahasiswi baru ke kampus 1 minggu. Tuh nunggu di mana aku? Wah, bingung kan? Ya juga ikut bingung akhirnya. Wah, minggu-minggu gini lagi. Kalau anak laki tidak ngurus saya. Anak perempuan. Nggih, ada pertanyaan nggih? Tidak ada. Jenengan kan sudah hadir sekarang, jadi tidak didelegasikan lagi doanya jenengan langsung berarti. Tadi didelegasikan saya, kalau saya belum datang, Ustaz nanti jenengan tutup sekalian. Oh, sekarang sudah datang, berarti jenengan rawuh, berarti jenengan yang doa nanti sekalian. Iya, ada pertanyaan, silakan. Ya, buku tajwid, ya, apa itu? Di sini ada pertanyaan Mas Fakih disebabkan karena masa gigi titik-titik bertemu Hamzah. Apa soalnya? Saya tidak pegang bukunya. Soal nomor berapa? Nomor 34 Ustaz. Maksudnya itu gimana? 34 mat far'i disebabkan karena mat tabi'i bertemu hamzah dan sukun, bertemu apa mat far'i itu? Saya tanya sama jenengan sekarang, balik tanya, apa mat far'i? Mat cabang, ya betul. Mat cabang. Terus jawabannya apa? Bertemu hamzah dan sukun, bertemu tasdid. Padahal ada mat yang bertemu tasdid kan? Berarti soal ini keliru. Keliru soal ini, nanti saya sampaikan ke yang menyusun lagi bersama-sama. Mat far'i disebabkan karena mat tabi'i bertemu hamzah, iya kan? Ada bertemu tasdid, ada yang bertemu, iya kan? Betul ya. Nanti nomor 34 soal apa ini? Halaman 59. Oke, nanti saya telepon. Oke. Jangan. Oke. Enggak, itu kalau nanti saya jamin enggak keluar. Karena jelas soal salah itu ya. Enggak, saya bocorkan lagi, enggak keluar itu. Tidak keluar, jamin 100%. Kalau tidak percaya 101%. Tidak keluar itu. Insya Allah masih yang keluar itu hukum nun mati dan mim mati yang ditajwid. Yang ditajwid itu hukum nun mati dan mim mati. Tidak ada yang seperti itu, mat tidak ada di situ. Insya Allah tinggal kaji sendiri panjenengan sudah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih dan mohon maaf. Ini ada di sana ada kemajuan berarti yang mestinya katanya setelah salat duhur, ini kok belum duhur sudah, ya berarti ada kemajuan ini. Ya, ini saya harus segera ke sana. Kasihan dia bingung harus ada di mana, di kampus juga sepi dia. Karena pada pulang semua. Terima kasih dan mohon maaf, mudah-mudahan barokah dan anak-anak kita bisa dulu semua. Amin. Semua munakosahnya baik tajwid, tartil maupun hafalan. Bismillahi wa biridha'illahi wa bisyafa'ati nabiyyina Sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.